Kan kita nggak bisa ngarepin semua bank jadi bank syariah, benar nggak? Betul, BRI ya. Bank Rakyat Indonesia. Iya. Itu jiwanya syariah, men. Tapi kekayaan itu bukan buat kita, men. Buat orang-orang lain. Karena kita tahu duit itu titipan Allah. Masya Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezeki ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Betul. Kita jadi kayak peralonnya Allah, ngerti gak? Udah kagak bisa jinjit yang kanan. Gara-gara main bola. Dubai, men. Habis Dubai, Mekah, Madinah. Bener gak? Kalau mau umroh, udah pokoknya yang terhaji, yang umroh, tenang aja, men. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Bosan ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue di channel Adit Okto AO. Dan alhamdulillah pada acara Kismis kali ini, kisah motivasi dan inspirasi, gue menghadirkan sosok narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi di mata pemirsa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan nanti di sebelah kiri gue sudah ada Bang Adi Warman Karim. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Ada pertemuan untuk yang kedua kali ini ya, untuk konten bersama Bang Adi Warman Karim. Dan alhamdulillah nih, gue gak nyangka dulu beliau belum menjadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia. Bisa dibilang tuh orang nomor 1 ya Bang ya di BSI. Nomor 200. Nomor 200. Saya dulu Bang, tapi lo ada yang tadi gue bilang, ada nggak sih lo bakal kesangka yang tadi lo melatih, tiba-tiba lo yang terpilih Bang Adi Warman Karim? Nggak ngerti. Allah yang ngatur. Karena hari Jumatnya itu kita masih ngasih training untuk calon komuter gitu. Hari Senin kita dihubungin jam 2 siang. Jadi cuma 3 hari tuh. Iya kan weekend kita nggak tahu apa yang kejadian selama weekend. Masya Allah. Hari Senin jam 2 siang ditelepon, siap-siap katanya kalau nggak ada perubahan. Jadi komut besok. Udah, besoknya Senin kan jam 2 siang. Jam 4 sore ditelepon lagi katanya, besok pagi Pak Wamen mau nelfon katanya. Nelfon lu Bang? Nelfon saya jam 10 pagi. Udah habis itu siangnya diangkat jadi komut. Masya Allah. Allah yang ngatur. Ngatur bro. Makanya nih buat semua nih, bener gak? Rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketuker. Rezeki udah ditakar nggak ketuker. Nah, yang kedua, maut. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di bumi ini tanpa izinnya Allah. Jadi ini hidup semua udah diatur. Namanya Allah. Jadi lu takut apa hidup? Bener gak? Lu jalanin aja dah. Iya, betul. Jadi learning by doing. Semua di jalan aja Bang Adi. Nah, ini ada keren nih, ada keren. Apa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, cerita Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Betul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu pernah menyampaikan satu pesan. Iya. Apa beliau bilang? Beliau bilang, don't be too hard to yourself. Jangan kelewat ngoyo kalau hidup, kata Amirul Mukminin, benar gak? Jangan kelewat ngotot, ngoyo, ngejar dunia, jangan. Biasa aja gitu. Because the end game has been decided by God. Karena hasil akhir dari ikhtiarmu itu telah ditentukan oleh Allah. Because your destiny has been decided by God. Karena nasib lu itu, takdir lu itu udah ditentukan oleh Allah, kata Umar bin Khattab. Apa-apa yang Allah takdirkan akan menimpa kita, pasti akan menimpa kita. Dan apa-apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Benar ya? Keren ya? Iya. Belum selesai nih.
indahnya hidup itu adalah karena kita nggak tahu apa hasil akhir yang diinginkan Allah. Kita nggak tahu apa takdir kita. Allah punya kuasa penuh untuk merubahnya. Benar nggak? Masya Allah. Kesimpulannya, lu jalanin hidup aja lah, usaha sebaik-baiknya yang lu bisa. Habis itu lu serahin sama Allah hasilnya. Perbankan syariah bang di Indonesia saat ini, menurut pandangan lo gimana bang? Tapi apalagi yang baru 3 bank ini merger jadi satu. Kalau menurut saya sih alhamdulillah banget ya. Tahun 2022 ini benar-benar sesuatu deh. Ada merger Bank 3 ini jadi BSI, bener gak? BSI, ini kan mau jadi gede, kita jadi nomor 7 men di Indonesia. Nomor 7. Yang kegede, paling gede itu nomor 7. Insya Allah mah tahun depan nomor 5 lah kali mana. Misalnya bener ya? Iya, optimis ya. Optimis. Selain itu, kita juga lihat bahwa di tahun 2022 ini ada BPJS Tenaga Kerja atau Jam Sostek Syariah mulai di launching. Ada Tapera Syariah, Tabungan Perumahan Rakyat Syariah. Betul. Bener gak? Kita juga tahu dalam ilmu pergaulan ada bank-bank yang lagi siap-siap untuk konversi jadi syariah. Yang ada siap-siap mau spin off. Asuransi juga ada yang mau spin off. Jadi kayaknya semesta. Men. Kalau orang suka ngomongnya semesta. Kayaknya semesta ini lagi kompakan nih. Untuk gedein ekonomi syariah. Di seluruh dunia. Kalau mau ngomong semesta, tapi kalau mau ngomong bahasa kitanya mana? Allah lagi ngatur nih. Supaya kita semua ini bangkit lagi menjadi satu kekuatan besar. Allah akan 2 tahun lagi. Akan memunculkan seseorang dari kalanganmu sendiri. Seseorang yang akan kembali membawa kejayaan Islam insyaallah. Untuk semua perekonomian syariah. Untuk semua umat manusia, men. Mantap. Ya Allah. Bang, tapi ngeliat lo menjadi kompet ini, ada nggak sih bang perbedaan dari yang 3 bank ini dijadikan satu, ada dilebur sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia? Ada nggak sih kesusahan lo dalam memimpin satu institusi yang lumayan besar ini kan bang, Bank Syariah Indonesia ini? Sebenarnya kita bersyukur kepada Kementerian BUMN, kepada pemerintah ya sebagai owner ya. Betul. Karena sebagai pemilik direktur utama yang sangat mumpuni. Pak Heri Gunardi. Betul. Karena beliau itu udah biasa megang bank yang 1.300 triliun, bener ya? Masya Allah. Bank Mandiri, men, bener ya? Iya, betul. Karena beliau udah biasa megang bank besar seperti itu. Ketika dia dikasih amanah untuk megang BSI yang sekarang ini 270-an triliun lah. Buat beliau jadi ini sesuatu yang bukan mengejutkan lah. Dia udah biasa lah, benar gak? Betul. Jadi pemikirannya, visinya, cara dia bawa bank ini benar-benar cara mikirnya itu kayak emang bankir yang biasa nanganin 1.300 triliun lah gitu. Paling ditambah lo datang lagi masuk. Kalau kita pengen doa doang, makanya urutan 200 kita pengen doa. Tapi tawadunya nih. Doa penting, men. Doa penting, betul. Nomor 1 bang. Doa penting. Kayaknya orang enjoy ya bang ya, jangan memikirkan sesuatu yang ini men. Gimana? Kita harus enjoy life. Don't get sweat with little things in life. Kita jangan ngerecetin hidup ini dengan hal-hal kecil. Kalau kita ngerecetin hidup ini dengan hal-hal kecil, kita jadi kaumnya Nabi Musa, men. Ingat kalau ceritanya dulu? Yang disuruh motong sapi, nanya-nanya terus. Kagak maju-maju hidup, bener gak? Kapan mau majunya nih? Gitu kan. Enjoy life, man. Pertama, enjoy life. Kedua, enjoy being a Muslim. Kita harus nyaman sebagai orang Islam. Dan orang lain pun nyaman dengan keislaman kita. Yang ketiga, enjoy with halal lifestyle. Walaupun orang itu bukan orang Islam, walaupun dia nggak dapat hidayah untuk masuk Islam, nggak apa-apa. Kita ajak dia dengan halal lifestyle. Ngerti kalau? Dengan halal, makan halal. Dia nggak usah orang Islam, tapi kalau makan halal, bener gak? Dia nggak usah orang Islam, tapi aurat ditutup, bener gak? Betul. Dia nggak usah orang Islam, tapi lu jangan zina, bener gak? Betul. Bener gak? Biar kata kagak Islam gak apa-apa, asal lu tutup aurat yang bener dah, bener gak? Kagak Islam gak apa-apa, tapi jangan mabok-mabok, bener gak? Iya betul bang. Lu jangan yang buat kerusakan di muka bumi, jangan. Nah ini ilmunya ini, bener gak? Masya Allah. Tulis tuh ya, penonton ya, dimanapun lo berada. Dari Bang Adi Umar Karim, enjoy life, enjoy halal, being Muslim, enjoy with halal lifestyle. Masya Allah. Bang Adi, terus gue juga melihat bahwa kan ini gak ada yang menyangka ya, bahwa Allah mentakdirkan lo memberikan amanah selama 5 tahun ke depan lo menjadi enggak 5 tahun berapa sampai 2024 cuma
Ya 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun lah bang. 3 tahun. Kan selama 3 tahun ini ada nggak sih lo mempunyai misi terhadap BSI ini, perubahan dalam merupakan pola pikir lo, ini gue harus melakukan perubahan ini nih terhadap BSI ini yang mungkin belum ada sebelumnya, akhirnya lo melakukan perubahan ini nih yang harus. Kalau misi BSI itu ada ketulis, bisa dibaca loh. Terus misi BSI mempunyai aset 500 triliun segala macam, itu bisa dibaca lah. Tapi kalau misi pribadi gue ya, untuk di BSI itu ada 2 bos. Apa tuh? Pertama, kita ingin BSI menjadi bank yang top dah. Top. Bener gak? Dalam Yang supaya orang tuh kalau ngeliat bangga, bener gak? Ini keren nih, bener gak? Bukan sekedar dia bank yang 500 triliun. 500 triliunnya iyalah. Tapi kalau cuma 500 triliun dibandingin sama Bank Mandiri, kita 1.300, berarti separohnya juga kayak nyampe, bener gak? nyampe. Oleh karena itu kita mau bank yang membanggakan. Membanggakan Indonesia, membanggakan Islam, membanggakan ini yang nomor 1. Satu. Nomor 2, kita ingin agar menginspirasi bukan saja bank-bank syariah, tapi juga bank konvensional untuk meniru dan mengadopsi nilai-nilai Islam yang kita terapkan di BSI ini. Oh, cakep tuh bang. Jadi ingin menginspirasi bank-bank konvensional agar menjadi trendsetter nih BSI kan. Begitu Kan kita nggak bisa ngarepin semua bank jadi bank syariah, bener nggak? Betul. Kan lu nggak bisa ngarepin semua orang jadi orang Islam, bener nggak? Bisa. Nggak usah, itu urusan Allah. Urusan kita, biar kata lu konvensional nggak apa-apa, tapi lu ikutin nilai-nilai syariah. Bener nggak? Bener. Bener, gitu aja. Iya, nilai syariah. Biarin aja dia konvensional, tapi bener. Iya. Tapi jiwanya jiwa syariah. Jiwa syariah. Masya Allah. Jadi ada 2 nih, ada yang jiwa syariah dan labelnya syariah, benar nggak? Ada yang labelnya konvensional tapi jiwanya syariah. Kalau kita baca sejarahnya, berdirinya BRI, ya. Bank Rakyat Indonesia, Iya. itu jiwanya syariah, Pertama kali jiwa syariah bang. lah. Cikal bakal Bank Mandiri, Bapindo dulu, Bapindo, ya. jiwanya syariah, Berarti awal mula semua syariah. Ya. Bagaimana dulu BBD itu ditugaskan oleh negara untuk bangun perkebunan, ikan syariah. Iya. Bener gak? BDN dulu, bener gak? Bank negara. Nah, Bank Eksim, semua itu kan waktu didirinya tuh nilai-nilai syariah di dalamnya situ kan. Bagaimana untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dititipkan Allah kepada bangsa ini, bener gak? Betul. Dan sebagainya itu. Nah, jadi ini yang mau kita kembalikan, bener gak? Bahwa walaupun konvensional ya biarin aja di konvensional. Tapi ikutin budaya-budayanya di mau 80% kayak 85% kayak, bener gak? Ya kita dorong terus. Gitu men. Betul. Tuh lo ikutin ya. Walaupun bank konvensional, tapi insya Allah dengan izin Allah dia mengikuti budaya-budaya di bank syariah. Bang, tapi kenapa sih bang teman-teman gue tuh banyak yang aduh ini gue pakai bank syariah, ini gue belum bisa transfer di atas 100 juta misalkan kayak gitu. Mungkin terusnya nih Bang Adi, kenapa sih banyak orang akhirnya gue pakai lagi bank konven kayak gitu. Nih kayaknya gue pakai kartu platinum tapi belum bisa mentransfer, kan misalkan punya bisnis properti belum bisa mentransfer dalam jumlah yang besar, akhirnya pindah lagi ke bank konven. Nah itu kenapa sih bang, masalah solusinya hampir kebanyakan teman-teman gue tuh ngomong ke gue kayak gitu Bang Adi. Itu adalah dulu. Sebelum kita merger. Sekarang udah merger udah nggak lagi. Karena waktu belum kita merger itu adalah bank kecil, bank 40 triliun, 100 triliun, benar nggak? Nah karena banknya kecil maka kemampuannya juga kecil. Iya. Lah sekarang kan udah merger. Insya Allah nih akhir tahun dah. Udah dibenahi semuanya. Udah dah, pokoknya tahun depan udah keren dah pokoknya. Oh tahun depan udah keren tuh. Bener ya? Keren tuh. Ya, sekarang kan kita namanya lagi gabung, bener gak? Ya. Namanya orang lagi ibarat renovasi rumah kan lagi. Bener gak? Agak berantakan dikit nggak apa-apa, bener ya? Tapi insya Allah ntar keren men. Bang, tapi lo ngelihat apa dengan lo dikasih amanah ini, ada nggak sih lo kayak merasa nih beban gue nih kayaknya, apa lo merasa enjoy life ini merupakan satu tantangan buat diri gue pribadi bisa memajukan BSI ke depannya insya Allah ya Bang ya. Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Nah ini men. Ngerti gak lo? Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Jadi kita nggak ada di. Nah, ini ulama memberi penjelasan 3. 3 hal. Catat. Yang pertama, yang dimaksud dengan kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Yang pertama, kita nggak mau ngetop. Kita nggak usah ngetop. Nggak usah terkenal. Ngapain? Ini juga kita di syuting ya, bener gak? Terus akhirnya? Karena beda antara riya dengan tahadus bin ni'bah itu tipis Bang. Antara kita mau menyampaikan, memberitakan berita gembira nikmat Allah yang diberikan pada kita dengan riya itu tipis. Jadi sangat benar-benar berdekatan. Tipis. Ini niat bisa gini men. Sebelok. Yang kedua pengertiannya, engkau
Kalau mau ada harus tidak ada pengertian yang kedua. Kita gak mau dunia. Kita kejar akhirat. Bukan maksudnya itu kita nggak mau dunia, bukan kita orang miskin, bukan. Kaya. Tapi kekayaan itu bukan buat kita, buat orang-orang lain. Kalau dalam ilmu orang Jawa itu namanya ilmu kantong bolong. Kantong bolong. Iya. Duit banyak masuk, duit keluar banyak juga, masuk banyak, keluar banyak, gitu aja udah. Karena kita tahu duit itu titipan Allah. Masya Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezeki ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Betul. Kita jadi kayak peralonnya Allah, ngerti gak? Sambungan, perantara. Untuk membagi-bagiin, karena duit nggak jatuh dari langit, betul nggak? Iya, betul bang. Nih, jadi yang kedua, bukan kita nggak boleh kaya, kita kaya. Kita kaya. Tapi kayanya bukan buat kita. Mungkin jangan lupa sedekah kali. Wah, lebih dari sedekah dah, bener nggak? Bener nggak? Allah. Jadi kita nggak termasuk kepada orang yang menumpuk-numpuk harta nih. Bukan yang itu. Yang ketiga, pengertiannya kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada, adalah kita menghilangkan ego kita. Ego kita. Kita nggak punya agenda selain agendanya Allah. Masya Allah. Kita nggak punya target ini, target itu, nggak punya selain targetnya Allah. Kalau kita kerja nih, jadi komut, jadi apa segala macam, nggak ada target mau apa, gaji gede segala, nggak ada. Ini karena ini dapat amanah dari Allah, lu jalanin aja dah. Ilangin ego kita. Dengan happy, dengan enjoy. Dengan happy, dengan bersyukur, dan ntar Allah yang ngatur, dah bener. Gitu aja dah. Bener. Tahu bener juga nih kata-kata dulu bang. Oke, sebelum nanti kita closing bang, lu kan sempat penggemar main bola ya waktu kita ngobrol sebelum kan. Main bola. Apalagi lu dengan agenda seperti ini masih bisa main bola bang? Putus men, Achilles tendon kanan putus. Ini bekas jahitannya tuh. Udah kagak bisa jinjit yang kanan. Gara-gara main bola? Putusnya pas lagi naik tangga masjid di Pondok Indah putus. Tangga masjid di Pondok Indah? Iya. Pasti masjid dong. Ya udah, terima aja takdir, bener gak? Mau apa? Ternyata gue masih happy aja hidup, bener gak? Iya. Udah, mungkin Allah suruh kita ini ingat-ingat umur dah. Udah umur putih gini masih main bola, ntar jantung lo kagak kuat, bener gak? Tinggal semangat doang yang tinggi, bener gak? Bisa kejeplak di lapangan bola malah, bener gak? Mendingan putus kaki daripada kejeblok aja mas. Pas nendang bola jatuh ya gak enak. Bang, jadi tadi menurut pesan dari lo Bang Adi, buat toolsnya sendiri nih Bank Syariah Indonesia akan terus membenahi ya Bang ya. Insya Allah selama mungkin tahun depan akan kembali lebih bagus ya. Gak usah khawatir, mungkin yang para pebisnis, para pengusaha yang wah nih gue bingung nih mau transfer di atas 100 juta, 500 juta. Insya Allah tahun depan udah bisa. Kita kan buka kantor di Dubai. Ada kantor juga Bang. Dubai men, habis Dubai Mekah, Madinah, bener gak? Jadi kalau mau umroh udah makanya yang terhaji, yang umroh tenang aja men. Ada BSI. Apa dong? Iya, keren-keren juga. Iya, kalau ATM-nya orang Arab kan bingung pakai bahasa Arab. Bener gak? Ntar ATM-nya kan ATM BSI pakai bahasa Indonesia. Jadi udah semua di umroh ada gampang semua ya di BSI. Ntar sabar men. Dubai dulu kita hajar. Oke Bang, sebelum kita closing ada statement terakhir nih buat para anak muda atau para orang tua, pokoknya semua generasi kalangan dari Bang Adi Oman Karim selaku komod dari BSI dan mungkin selaku konsultan Karim ini, pesan terakhir yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi yang tadi gue tangkap lo hidup ini kayaknya enjoy terus berpikiran hanya Allah yang mengatur, kayaknya enak banget dulu Bang. Maksudnya nggak semua orang memiliki kayak lu Bang Adi. Nah itu kan harus dimiliki oleh para penonton nih dari Sabang-Sabang program. Nih, Bang. buat temen-temen nih anak-anak semua nih, ingat-ingat baik-baik ya. Be the best you can be. Jadilah yang terbaik yang kalian bisa. Manjada wajada. Usaha sungguh-sungguh maka engkau akan berhasil. Lakukan yang terbaik untuk Indonesia, lakukan yang terbaik untuk Islam. Bahwa harumkan nama Indonesia, harumkan nama Islam dalam kancah internasional. Insya Allah Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kalian. Insya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tersenyum bangga melihat kita. Masya Allah. Terus lakukan yang terbaik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bangga melihat umatnya Bang ya melakukan generasi yang terbaik buat anda semuanya. Akhir kata nggak berasa juga nih kita sudah sampai di penghujung acara dan gue Adi Okto dan Bang Adi Oman Karim mengucapkan terima kasih atas kesempatan anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Mantap.
Wah, di siang hari ini gue ketemu dengan CEO Homs Haris dan juga lagi pusing Pak? Pusing, bukan Pak. Ini lagi senam saya. Senam. Senam jari. Senam jari. Tes. Besok gimana Pak persiapan podcast di Durian Syah? Ya saya sudah menyiapkan materi-materi. Tenang aja. Nah, gue nggak disiapin materinya. Disiapin. Hah? Disiapin. Bapak saya siapin materi berupa uang.